hari ini. Hari ini akan kita diskusikan lanjutan dari pertemuan 2 hari lalu, yaitu terkait pariwisata, ekowisata ya. 2 hari lalu kita ngebahas tentang dampak pariwisata terhadap lingkungan, dan hari ini kita akan membahas eh, mengenai edukasi dalam pariwisata ya, edukasi dalam konteks ekologi pariwisata. Oke. Nah, kenapa topik ini penting? Karena begini, Bapak. Eh, Pariwisata itu identik dengan sebuah kegiatan yang fokusnya hanya bersenang-senang. Kalau kita mendiskusikan apa definisi pariwisata, maka sebagian orang awam itu akan memandangnya ya senang-senang, jalan-jalan ke ke kota, kemudian ke pantai, ke gunung untuk bersenang-senang, untuk bukan pekerjaan yang serius. Bahkan di dunia akademik sendiri, pariwisata itu sering dianggap sebagai kegiatan yang tidak serius. Pendidikan terkait atau penelitian terkait pariwisata, pendidikan terkait pariwisata itu dianggap sebuah kegiatan yang tidak serius. Beda dengan kalau misalkan ilmuannya eh, sosiologi, misalkan ya, psikologi, pendidikan, matematika, kimia, biologi itu dianggap sebagai sebuah pendidikan yang serius. Gitu. Karenanya kita itu dianggap secara keilmuan dianggap bukan hal yang primer gitu. Ya tersier saja gitu. Jadi ya yang utama itu ya yang penting itu kalau di Indonesia mungkin paling penting itu agama gitu ya. Kemudian Pancasila, kemudian yang lain itu tentang keilmuan itu ya. Pariwisata itu yang kesekian gitu ya. Nah, tapi apakah itu tepat? Ya tentu kalau karena saya orang pariwisata mungkin saya bias ya. Tapi tentu itu tidak tepat gitu ya. Salah satu banyak pemikiran-pemikiran dari masyarakat orang awam itu melihat kalau pariwisata itu dampaknya negatif gitu ya, dampaknya negatif. Prostitusi, banyaknya maraknya minuman beralkohol, banyaknya kekerasan, banyaknya kejahatan itu seringkali dikaitkan dengan adanya pariwisata. Padahal sebetulnya mau prostitusi, mabuk-mabukan, ada kejahatan itu ya tergantung manusianya ya. Ya tetap saja nggak ada pariwisata pun itu bisa terjadi gitu ya. Tapi pariwisata dianggap sebagai trigger ya. Kenapa itu terjadi trigger seperti itu? Karena dalam pariwisata itu ada istilah eh, bagi wisatawan itu dia ingin melakukan suatu hal yang belum pernah dilakukan dirinya sendiri di tempat asalnya. Jadi kalau dalam istilahnya itu been there, done that. Pernah di sana dan pernah melakukan ini gitu ya. Jadi misalkan kalau orang Inggris dulu ada beberapa orang Amerika Inggris datang ke Mesir terus naik ke piramida gitu. Padahal piramida nggak boleh dinaikin. Itu karena terus kemudian difoto dengan bangganya gitu. Karena dia ingin menunjukkan pada teman-temannya saya pernah ke Mesir dan pernah melakukan ini gitu. Ya mungkin itu ekstrim. Ada juga yang kemudian kita pernah ke Bali kemudian pernah ngasih makan eh, monyet di Uluwatu gitu. Nah, itu juga itu adalah definisi dari pernah ke sana dan pernah melakukan itu gitu ya. Orang Jogja, misalnya orang Jakarta pernah ke Bandung, kemudian difoto di depan gedung sate. Itu sama juga binder dan dat. Pernah ke gedung sate, pernah melakukan ini di gedung sate gitu ya. Nah, seringkali diterjemahkannya sederhana itu gitu. Seringkali sederhana itu gitu. Tidak pernah kalau kita bicara edukasi, kita kan lagi ngebahas edukasi ya, kita bicara masalah edukasi, tidak pernah istilah edukasi itu dekat dengan pariwisata atau jarang gitu ya. Ya edukasi itu serius di kelas seperti ini di kelas gitu ya. Saya membawa teori-teori, misalnya membawa konsep-konsep, membawa literatur, Anda semua mendengarkan gitu ya. Tapi itu kayaknya bukan pariwisata, pariwisata jalan-jalan gitu. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan saya dosen gitu yang lain seringkali mengatakan, oh Pak Galima enak kerjanya jalan-jalan terus gitu. Nah, jadi dianggap kita itu kerjanya jalan-jalan terus kalau di pariwisata gitu. Nah, tentu itu sekali lagi ini mungkin subjektif karena saya orang pariwisata ya. Saya puluhan tahun di bidang pariwisata dan tentu
perspektifnya perspektif dari seorang akademisi pariwisata gitu. Saya pernah di praktisi juga pernah di akademisi gitu ya. Pernah jadi konsultan juga gitu. Yang saya temukan adalah pariwisata sebetulnya punya potensi untuk mengedukasi. Mengedukasinya pada banyak hal, mengedukasi pada masyarakat, mengedukasi pada apa namanya wisatawan, mengedukasi pada pemerintah, mengedukasi kepada akademisi termasuk saya gitu ya. Jadi pariwisata itu bisa mengedukasi buat siapapun gitu ya. Saya ketika kemarin mendampingi SMK 1 Rote di NTT ya di Rote Barat gitu ya di Pulau Rote, pulau paling selatan Indonesia. Itu saya belajar banyak ketika saya mendampingi para guru gitu. Jadi kan orang-orang berpikirnya oh Pak Galih ngajarin guru gitu ya. Para guru belajar ke saya. Betul dalam satu konteks mereka belajar ke saya. Seperti bapak-bapak di sini dalam konteks kuliah sepertinya belajar ke saya gitu ya. Tapi di sisi lain sebetulnya saya itu belajar juga ketika mendampingi teman-teman di SMK 1 Rote gitu. Banyak sekali yang saya temukan, yang saya pelajari, terutama karena saya melakukan penelitian dan itu menarik gitu ya. Dan itu menarik ya. Salah satunya adalah betapa ini yang saya pahami ya. Teman-teman di sana itu apa namanya? Jiwanya laid back gitu, jadi apa santai gitu, santai saja gitu, tidak perlu bergerak maju. Kenapa? Karena ibu bisa bayangkan di sana itu listrik bisa seminggu sekali mati. Kalau listrik mati ya laptop juga handphone, internet juga mati. Bensin itu ngantrinya bisa berhari-hari gitu ya. Lebih dari sehari gitu. Jadi bagi mereka mau mau kita bekerja sekuat apapun kita ya hidupnya di sini itu di dalam kondisi seperti ini gitu. Nah, dari situ saya belajar bahwa dan yang menariknya begini, di Rote itu ada sebuah lokasi namanya Nembrala ya, Pantai Nembrala. Nembrala itu adalah tempat orang-orang asing datang berselancar. Orang Indonesia jarang sekali yang datang ke sana karena jarang Indonesia berselancar ya. Datang ke sana paling foto-foto, lihat sunsetnya bagus sekali, setelah itu selesai pulang. Tidak pernah jarang nginep di sana gitu. Nah, pertanyaannya eh, nah, apa dalam konteks edukasi, apa yang bisa kita pelajari? Banyak. Yang pertama adalah eh, bagi saya misalkan, saya baru sekarang kemudian saya memahami masyarakat itu tidak merasa masalah eh, ketika tanah yang di pinggir pantai itu semua dimiliki oleh orang asing gitu ya. Awalnya saya menduga kalau kemudian ada terlalu ekstrim, yang punya tanahnya itu terlalu ekstrim, orang asing, maka pasti ada perlawanan. Ternyata tidak gitu. Masyarakat lokal itu merasa itu hal yang biasa gitu ya. Apa namanya? Tidak ada penolakan, tidak ada demo, tidak ada berita di sosial media, semua aman, santai, tidak ada masalah gitu ya. Bahkan mereka senang-senang saja, fun-fun saja. Itu jadi membuka pandangan saya bahwa eh, mungkin ya memang begitu gitu kondisinya ya. Seperti itu tidak ada yang bisa tidak perlu dipermasalahkan dalam konteks realnya. Itu bagi saya. Nah, bagi mereka sebetulnya kita bisa mengajar, bisa memberitahu mereka apa yang sebaiknya dilakukan. Mereka itu punya hak seperti apa masyarakat. Nah, ini ada edukasi gitu ya. Ke pengunjung juga sama gitu ya. Nah, dari sinilah kita masuk ke edukasi dalam ekologi pariwisata. Jadi eh, ada beberapa orang yang menerjemahkan pendidikan pariwisata atau apa ya ya pariwisata ya pendidikan itu terkait dengan jalan-jalan field trip gitu ya, field trip kemudian belajar di sebuah daerah. Sebetulnya bukan itu ya, kalau menurut saya edukasi itu bukan hanya field trip tapi kita berkunjung pun harus edukasi. Nah, yang menariknya adalah orang Indonesia itu jarang sekali berwisata dengan berpikiran untuk edukasi. Misalkan ibu bapak di sini, teman-teman ya, kita mau kuliah. Ya, kita mau kuliah misalkan, sorry, kita mau jalan-jalan ke Singapura. Apakah ada dalam pemikiran ibu bapak bahwa ibu bapak akan belajar sesuatu di Singapura? Tidak, sedikit lah, atau paling tidak sedikit ya.
kebanyakan dari kita itu datang ke Singapura ya pengen jalan-jalan, pengen belanja, pengen foto-foto, posting di Instagram seperti itu. Bukan untuk belajar. Karena itu saya punya pengalaman ketika saya bawa tamu ke Thailand. Oh, udah lama ya, udah lebih dari 10, lebih dari 15 tahun lalu ya, bawa tamu saya sekitar 40 orang ke Thailand. Saya itu saking saking ya dulu masih masih cukup ini ya naif juga. Wah ini saya harus membawa para tamu ini untuk belajar, untuk bisa dapat sesuatu yang dipelajari gitu. Karena itu saya bayar, kita mengunjungi sebuah atraksi wisata di Thailand, di Bangkok, itu namanya Patung Buddha Mas. Itu jarang sekali dikunjungi karena agak jauh gitu. Jarang saya kunjungi tapi karena agak jauh dari tempat-tempat wisata yang lain. Jadi jarang ke situ. Nah, datang ke sana, si pimpinan rombongannya minta, tolong Pak Galih, apa namanya nanti kami pengen dijelasin ya patung Buddha Mas itu seperti apa. Tolong dong cari apa namanya tuh eh, pemandu wisata yang bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nggak apa-apa gitu. Saya carikan lah, biayanya mahal, sekitar 130 US dollar itu mahal mahal itu. Karena ngejelasin cuma sejam gitu, jadi mahal sekali menurut saya. Datang ke sana yang menarik, ibu-ibu yang meminta, karena kebanyakan ibu-ibu PKK ya, ibu-ibu yang meminta tour guide, pemandu itu, malah ketika ada pemandunya nggak pernah mendengarkan, mereka bubar. Jadi yang dilakukan itu datang ke apa namanya ke patung Buddha Mas, foto-foto, selesai bubar, mereka belanja gitu ya. Jadi dalam mindset teman-teman, dalam mindset wisatawan Indonesia, ya mungkin bukan Indonesia saja ya, banyak wisatawan, yang namanya wisata itu nggak ada hubungannya dengan edukasi. Walaupun si pemandu sudah kita bayar, dia adalah guru yang paling baik, bisa menjelaskan tentang latar belakang cerita mengenai patung Buddha Mas gitu ya. Tapi orang-orang kita nggak mau tahu, yang penting sudah ada hasilnya, kita pernah difoto di situ. Itulah yang kemudian edukasi dalam pariwisata itu kadang nggak nyambung gitu. Padahal sebetulnya edukasi adalah salah satu pariwisata adalah salah satu medium terbaik untuk edukasi. Medium terbaik untuk edukasi. Nah, itulah kemudian kenapa kita bahas di sini ya. Mari kita mulai dengan makna edukasi. Jadi edukasi itu ada beberapa hal ya. Kalau kita lihat gambar di sebelah 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 kiri Anda ya. Eh, Sebentar, saya izin, saya perlu minum dulu sebentar saja. Oke, maaf. Mari kita lihat di gambar yang sebelah kiri ini gitu ya. Kita bicara mencoba memahami tentang edukasi gitu. Kalau kita bicara pariwisata berkelanjutan, itu ada tiga pilar utama gitu ya. Dalam mata kuliah kita hari ini, dalam mata kuliah kita ini, saya sering dari awal saya sering bilang bahwa antara ekologi pariwisata, ekowisata, dan pariwisata berkelanjutan itu adalah tiga istilah yang saling bergantian dalam diskusi ya. Makanya di sini muncul gitu ya. Nah, tiga pilar dari pariwisata berkelanjutan ada tiga. Yang pertama adalah kesadaran lingkungan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi. Kalau dalam konteks berkelanjutannya adalah pariwisata berkelanjutan itu harus masyarakatnya, sosial budayanya harus berkelanjutan. Jadi jangan sampai karena adanya pariwisata, sosial masyarakatnya rusak, budayanya juga tidak berkembang, malah hanya untuk material saja gitu ya dikembangannya. Itu satu, itu tidak harus sustain.
Kemudian ekonomi masyarakatnya juga harus sustain. Jangan sampai wisatawan banyak tapi masyarakat lokal nggak dapat gitu, nggak dapat apa-apa gitu. Ya semuanya didapatkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Itu juga tidak sustain. Harusnya sustain itu. Nah yang berikutnya adalah kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan itu artinya kalau mau berkelanjutan lingkungan itu harus berlanjut, jangan dirusak gitu. Nah, tiga inilah yang kemudian disebut pilar pilar pariwisata berkelanjutan. Triple bottom line disebutnya itu apa? Kalau di Bali itu ada Trihita Karana ya, kurang lebih mirip lah. Mirip-mirip, bedanya dikit, tapi kurang lebih mirip-mirip. Nah, kalau kita bicara edukasi, edukasi di mana? Edukasi itu adalah di mana pariwisata bisa mengedukasikan terkait kebutuhan pemberdayaan masyarakat, kesadaran lingkungan, dan peningkatan ekonomi gitu ya. Jadi seperti begini misalkan, kita cenderung kita bahas satu persatu ya. Kalau lingkungan gitu, itu ini paling mudah. Kalau dengan pariwisata, kita bisa memberikan dampak. Kita itu artinya wisatawan ya. Wisatawan bisa memberikan dampak pada orang lokal bahwa ya kami tidak suka melihat sampah dibakar gitu. Nah, kalau di daerah-daerah, di desa-desa itu masih banyak sampah dibakar. Salah satu desa binaan saya ketika banyak wisatawan, desa berhenti membakar sampah. Kenapa? Karena dia jadi sadar lingkungan. Sadar lingkungannya karena siapa? Karena banyak wisatawan datang dan mereka merasa nggak suka karena bau ya, kalau lagi jalan ada yang bakar-bakar sampah bau. Jadinya nggak ada yang bakar sampah karena mereka ya antara malu atau belajar ya. Ya saya sih asumsinya belajar. Oh mereka belajar tidak mau membakar sampah itu tidak baik gitu ya. Nah, itu kesadaran lingkungan. Kemudian belajar yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pariwisata, terutama di daerah-daerah gitu ya, yang di daerah juga sih. Kalau mau sustain itu harus mengajak orang lokal. Tidak boleh hanya perusahaan-perusahaan besar multinasional yang bergerak dalam konteks pariwisata. Masyarakat lokal harus kena gitu. Ketika tidak terutama di kota-kota besar ya, ketika kemudian pariwisata tidak merata ke masyarakat lokal, itu seringkali masyarakat lokal itu apa namanya menolak gitu ya. Misalkan di Barcelona itu terjadi over tourism. Ketika masyarakat lokal itu tidak dapat bagian ya, sebetulnya bukan karena ini tapi kan tidak dapat bagian. Bagaimana caranya supaya masyarakat lokal itu ikut terlibat di dalam pariwisata? Itu edukasi gitu ya. Eh, beri pemahaman ke mereka apa fungsi pariwisata, apa manfaat bagi masyarakat lokal, apa manfaat bagi wisatawan ketika masyarakat lokal terlibat. Nah, yang terakhir adalah edukasi masalah peningkatan ekonomi gitu ya. Ini juga saya ambil contohnya edukasinya ke wisatawan ya. Ini terjadi pada saya gitu. Kalau saya misalkan datang ke Bali gitu ya, kemudian belanja atau jajan di Alfamart, minimarket atau 7-Eleven, di sana ada 7-Eleven kalau di Bali kalau tidak salah ya, atau Circle K gitu ya. Ketika saya masuk Circle K, saya misalkan beli aqua gelas harganya 10.000, 15.000, padahal kalau di Jawa itu harganya sekitar 4.000 gitu. Saya merasa biasa saja ketika belanja di Circle K, harga eh, aqua atau botol atau mineral botol gitu ya, itu harganya 10.000 atau 15.000 gitu. Saya merasa biasa saja. Tapi ketika saya jajan atau belanja di warung milik warga lokal, kemudian mereka menjual aqua dengan harga yang sama, 10 sampai 15.000. Yang menarik adalah ketika penduduk lokal menjual aqua dengan harga segitu, saya marah, saya ngerasa ditipu. Wah ini mau ngakalin saya nih karena dia tahu saya wisatawan, makanya harganya dimalahin. Nah kalau kita bicara dari perspektif yang lebih netral, sebetulnya justru bagusnya warga lokal punya harga lebih mahal dibanding perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi jangan kebalik, eh, ki apa namanya KFC, misalkan KFC di McD harganya di sana 20.000,
penduduk sementara warung-warung lokal biayanya cuma 15.000, 10.000 lebih murah gitu. Nah, seperti itu. Eh, Contoh yang bisa saya contohkan itu ketika saya ke New Zealand, saya berangkat ke sebuah pulau, saya lupa namanya apa ya pulaunya, tapi agak jauh gitu, ke pantai gitu ya. Mereka pertama di pantai itu tidak boleh ada itu sebetulnya town ya, apa kayak resort gitu, banyak banyak tempat wisata gitu ya di pinggir pantai. Saya pikir akan ada apa namanya cepat saji gitu ya, McD, karena kota-kota kota ini kota wisatawan. Ternyata tidak ada. Ketika saya tanya, semua di sini harus oleh warga lokal, tidak boleh ada franchise. Termasuk penginapan, tidak boleh ada brand hotel-hotel besar gitu ya, chain hotel tidak boleh. Nah, termasuk juga ketika saya makan di sana, harganya sangat mahal. Saya bertanya, ini harganya mahal mahal ya, maksudnya beda dengan di Auckland, di kota besarnya gitu ya. Mereka menjawab justru justru ini adalah kebijakan kesepakatan bersama masyarakat lokal bahwa karena kita itu adalah daerah di luar bisnis utama, maka kita itu harus lebih mahal gitu. Karena ya begini gitu. Jadi bahkan lebih mahal dibandingkan kalau kita makan di restoran yang punya nama. Jadi mereka pemiliknya warga-warga lokal gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai perspektif subjektif gitu ya, saya merasa nggak apa namanya, tidak nggak enak banget nih kita nggak merasa diperas atau maksudnya diambil keuntungan oleh oleh masyarakat lokal. Tapi kalau kita bicara dari masalah edukasi, kita harus paham bahwa justru yang harusnya banyak menerima keuntungan dari wisatawan adalah masyarakat lokal. Justru nggak apa-apa masyarakat lokal kita bayar lebih mahal dibandingkan kita membayar mahal kepada perusahaan yang sudah besar gitu. Nah, ini perspektif itu membawa edukasi ke saya sebetulnya. Oh iya, seperti itu ya. Dari situ kita bisa belajar bahwa eh, memang idealnya malah begitu menurut saya. Idealnya itu eh, makanan atau produk dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat itu harusnya lebih mahal dibandingkan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar, karena secara filosofinya pariwisata itu harus harus memberikan dampak paling banyak ke masyarakat, bukan ke company yang besar. Itu secara filosofinya. Itu edukasi gitu ya. Jadi edukasi itu tidak bukan seperti ini, bukan hanya begini ya. Kita di kelas, walaupun hanya melalui Zoom meeting, tatap muka, bukan begitu, bukan. Tapi lebih kepada betul-betul memahami apa yang terjadi, memahami ada pelajaran yang kita ambil dari proses pemahaman itu. Gitu. Dalam konteks proses berkelanjutan, berarti kita belajarnya terkait bagaimana pariwisata itu bisa membentuk atau bagaimana pariwisata berkelanjutan itu adalah sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pariwisata. Eh, Berikutnya, ini terkait interpretasi. Nah, ini banyak yang dibahas sebetulnya ya. Eh, Dibahas oleh para akademisi pariwisata gitu. Kalau kita bicara edukasi, seringkali perspektifnya adalah kita memberi edukasi dalam pariwisata ya, edukasi dalam pariwisata, seringkali umumnya kita bicara mengenai apa namanya itu, edukasi kita terhadap wisatawan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemanduan. Nah, itu yang disebut dengan edukasi oleh beberapa orang akademisi pariwisata ya. Kalau saya kan tadi beda ya, harusnya edukasi pariwisata itu mengedukasi bukan hanya eh, wisatawan, tapi masyarakat lokal, mengedukasi kita akademisi, mengedukasi pengambil kebijakan, mengedukasi juga pengusaha-pengusaha lokal. Itu edukasi dalam pariwisata yang sebenarnya. Nah, tapi kalau kita diskusi dengan di halayak yang lebih luas, kalau kita bicara edukasi pariwisata, maka seringkali dikaitkan dengan interpretasi. Interpretasi dari sebuah kondisi. Jadi misalkan nih, anggap kita ini sedang jalan-jalan di Bandung, kemudian kita sedang melewati gedung sate. Saya misalkan pemandunya, saya bilang ke Pak Supir,
Pak Supir tunggu dulu ke pinggir, saya mau jelasin tentang gedung sate. Terus saya jelasin bahwa gedung sate didirikan tahun sekian atas perintah Gubernur Jenderal, kemudian dengan biaya sekian juta gulden. Itu tandanya ada di tusuk apa di satenya yang di atas itu ada berapa? Ada 6 ya, kalau tidak salah 6 atau 7 gitu. Nah, itu menunjukkan biaya jumlah golden yang jumlah berapa juta golden yang habis gitu ya. Nah, kemudian itu interpretasi, kita menginterpretasikan apa yang kita pahami kepada kepada pengunjung wisatawan. Interpretasi lain seperti ini misalkan. Misalkan ya, orang Sunda itu punya karakter yang khas, agak mirip dengan orang Sunda, orang Jawa, mungkin orang Bali juga ya, agak mirip juga dengan Thailand. Kita itu kalau tidak bisa menjawab, kita reaksinya senyum. Jadi kalau kita ditanya nih, kita tidak bisa menjawab atau kita merasa bersalah. Gitu. Bahkan pada saat sedih sekalipun ketika kita ditanya, kita senyum. Jadi saya pernah punya mahasiswa, dia bekerja di Malaysia, on the job training di Malaysia ya. Nah Malaysia kulturnya beda dengan kita. Kalau marah yang marah aja, bete aja gitu. Jadi mahasiswa itu dimarahin oleh supervisornya di hotel di Kuala Lumpur gitu ya. Karena mahasiswa itu apa namanya orang Sunda yang mahasiswi ya perempuan, orang Sunda gitu ya. Terus ketika dimarahin itu reaksi mahasiswa itu ya senyum, senyum apa namanya responnya begitu. Jadi malah dimarahin. Ini kok dimarahin malah senyum ya, malah sama dimarahin itu. Bayangkan kalau kemudian wisatawan kita adalah orang-orang yang tidak punya budaya tersebut. Mungkin yang lebih ekstrim di Thailand ya. Di Thailand itu senyumnya bahkan menurut saya agak-agak ekstrim sih. Ditanya apa, dijawab enggak, senyum aja gitu ya. Itu di Thailand. Terutama bagi mereka yang tidak bisa bahasa Inggris. Kalau kemudian pengunjungnya itu adalah orang yang tidak paham kultur masyarakat lokal, seperti halnya kalau kita ke Perancis pakai bahasa Inggris jarang dijawab. Kalau kemudian tidak paham, itu bisa experience-nya bisa bisa kena tuh tidak nyaman. Tapi kalau kemudian ya walaupun senyum gitu ya, misalkan banyak wisatawan datang ke Bandung, kemudian melihat oh apa namanya masyarakatnya senyum, itu mungkin agak aneh juga ini kena intrusif atau mereka seperti melihat saya agak aneh wisatawan yang melihatnya. Nah kalau kita sebagai pemandu kita bisa menginterpretasikan itu gitu. Kita bisa membantu membantu wisatawan untuk memahami interpretasi apa arti senyum itu. Senyum itulah kartesi kita, termasuk karakter kita gitu, karakter kita. Ada yang mengatakan adalah karakter inferioritas, tapi saya tidak setuju ya. Saya lebih suka karakter kita memang seperti itu gitu. Ke orang tua, ke yang kita kenal senior itu begitu kan. Temu senyum gitu ya. Nah, kartesinya seperti itu. Nah, kalau kita informasikan itu kepada wisatawan, bagian dari interpretasi kita. Jadi kalau ya misalkan kita lagi ngobrol dengan wisatawan ya, ibu bapak teman-teman jangan kaget kalau kemudian Anda melihat banyak sekali masyarakat lokal yang tersenyum ketika melihat Anda. Itu bukan intrusif, itu bukan mengejek, itu bukan melihat Anda sebagai tontonan, bukan. Tapi memang karakter kita seperti itu. Bisa dijelaskan dari budaya kita sebelumnya. Nah itu interpretasi. Interpretasi inilah yang kemudian menjadi sebuah makna baru, sebuah edukasi bagi si wisatawan. Jadi interpretasi si pemandu itu menjadi informasi baru bagi si wisatawan yang bisa merubah cara berpikir mereka, baik berubahnya lebih baik atau lebih buruk ya. Gitu ya. Tergantung dari cara si wisatawan memandang gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada interpretasi ya. Tujuan interpretasi ini dalam konteks pendidikan. Tujuan interpretasi ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan apresiasi wisatawan terhadap alam. Tadi saya bilang bahwa kalau kita ngomongin interpretasi, maka seringkali kita mendekatkannya dengan interpretasi bagi wisatawan.
interpretasi yang diberikan oleh si pemandu terhadap wisatawan. Jadi bahasanya seperti ini ya. Pertama, meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan apresiasi wisatawan terhadap alam, masyarakat, budaya, dan warisan budaya. Jadi kita nggak memberitahu misalkan di daerah Bandung itu misalkan ada desa wisata Lamajang. Mereka punya hutan lindung. Hutan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali turunan dari kuncen di situ, gitu. Nah, kita kalau tidak memberitahu itu ke masyarakat, ke pengunjung, terutama pengunjung di luar negeri ya, itu mereka bisa aneh, kenapa saya nggak boleh masuk? Kenapa saya kan tidak mengganggu, saya hanya mau melihat gitu. Nah, tapi kalau kita kemudian jelaskan pada mereka, ini budaya di kita, ini yang kita pahami gitu ya. Ya mungkin secara ekstrimnya kalau beberapa waktu lalu dan beberapa tahun lalu ada film yang judulnya KKN di Desa Penari gitu ya. Itu kan kalau kita bicara konteks ya, itu kan ada interpretasi masyarakat lokal yang tidak dipahami oleh pengunjung, dalam hal ini si mahasiswa gitu. Ya dalam pariwisata juga sama gitu. Kita punya interpretasi sendiri yang tidak dimiliki oleh masyarakat dari pengunjung gitu. Dan kitalah kemudian yang perlu sebagai akademisi, sebagai pemandu yang menjembatani itu. Berikutnya, mengkomunikasikan pesan dan value dari alam budaya, ini tadi yang saya sampaikan. Kemudian melibatkan wisatawan dengan alam dan budaya melalui first hand experience, pengalaman langsung dari 5 panca indera. Ya, ini memang tujuan utama dari wisata, yaitu memberikan experience kepada wisatawan. Gitu. Nah, yang nomor 4 ini yang tadi saya jelaskan, mengubah pandangan dan perilaku wisatawan dalam penggunaan sumber daya alam, pelestarian wisata warisan budaya, dan penghormatan nilai lokal. Ini kemudian tujuan utama dari fungsi edukasi dari ekowisata. Jadi bisa mengubah perilaku wisatawan, pandangan dan perilaku wisatawan dalam penggunaan sumber daya alam, warisan budaya, dan penghormatan nilai lokal. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar bercerita, tapi bagaimana mengubah gitu ya. Saya punya teman yang sekarang lagi PhD, barusan saya diskusi juga, dia PhD-nya di Glasgow. Penelitiannya terkait bagaimana sebuah storytelling bisa mengubah cara pandang seseorang gitu ya. Jadi bagaimana storytelling si pemandu wisata dapat mengubah cara pandang wisatawan yang mendengarnya gitu. Dia meneliti tentang seperti itu. Saya belum tahu ya hasil seperti apa, tapi penelitiannya menarik seperti itu. Itu artinya apa? Artinya si pemandu bisa memberikan interpretasi baru bagi si wisatawan yang mengubah cara pandang mereka. Yang berikutnya adalah menyediakan pengalaman berwisata yang menyenangkan dan bermakna. Perbedaan interpretasi dan instruksi formal ini nanti bisa dibaca aja oleh Bapak ya. Tapi intinya instruksi formal seperti sekarang. Apa bedanya interpretasi dengan instruksi formal? Interpretasi dianggap teknik mengedukasi pada kondisi non formal. Saya mungkin lebih pada sudut pandangnya selain non formal juga memberikan perspektif yang subjektif dari si pemberi interpretasi. Jadi kalau si pemandu wisata itu melakukan interpretasi pemanduan, maka cerita atau sudut pandang subjektif si pemandu itu masuk. Seperti halnya sekarang saya mengajar, cara saya mengajar itu subjektif saya, dipengaruhi oleh cara berpikir saya, pendidikan saya sebelumnya, dengan siapa saya pernah diskusi sebelumnya, artikel penelitian apa yang sudah pernah saya baca, itu mempengaruhi saya memandang sebuah permasalahan, sebuah fenomena. Interpretasinya berdasarkan pengalaman-pengalaman itu. Nah, Anda yang mendengar interpretasi saya bisa percaya, bisa tidak, bisa setuju, bisa tidak. Jadi interpretasi saya itu saya berikan kepada Anda di kelas. Nah, apa bedanya perbedaan interpretasi dan instruksi formal? Kalau instruksi formal itu bagian dari kewajiban. Contohnya sekarang, Ibu Bapak nih, mungkin pada saat lagi libur gini disuruh kuliah kan males ya. Males. Bahkan tadi siang tuh saya sebetulnya karena ada kegiatan sampai sore, saya minta ke admin untuk bisa nggak digeser. Tapi besok karena udah ada kuliah ya. Sekarang gitu ya, kalau kita mau survei gitu, berapa banyak di antara ibu bapak
yang masuk ke kelas ini karena ingin mendengar saya bicara, ingin mendengar interpretasi saya terkait materi sedikit itu, mungkin nggak banyak ya. Tapi karena bagian dari kewajiban, mungkin Anda di absen, direkam, dan nanti dicatat siapa saja yang masuk, siapa yang tidak, maka Anda datang. Itu bagian dari kewajiban. Tapi kalau interpretasi itu Anda sukarela, Anda datang ke sini karena ingin mendengar misalkan Pak Gali punya interpretasi apa terkait pemanduan wisata, terkait dengan edukasi gitu. Ya itu idealnya begitu. Jadi tidak dipaksa ya. Coba kalau kemudian tidak ada harus hadir sekian persen, ya nggak tahu juga yang hadir berapa kan. Gitu. Kemudian instruksi formal yang lain karakternya adalah memiliki komitmen waktu. Seperti sekarang komitmen waktu kita adalah dari setengah 8 sampai jam maksimal jam 9. Ya kita nggak sampai 9 hari ini karena lagi vibe-nya liburan ya. Tapi ada komitmen waktu. Anda juga diminta untuk misalkan mengerjakan tugas, itu juga komitmen waktu. Tapi kalau interpretasi tidak ada komitmen waktu gitu ya. Anda bisa mendengar, bisa tidak, bisa mempercayai, bisa tidak, bisa juga ya subjektif juga gitu. Anda sebagai pendengar itu subjektif juga. Bedanya lagi harus sangat memperhatikan walaupun bosan. Tapi kalau interpretasi tidak harus memperhatikan karena bisa pergi kapan ketika bosan. Gitu. Menerima pesan melalui pendekatan akademik yang formal, sementara yang interpretasi itu tidak formal ya, atau kadang-kadang tidak non akademik dan seterusnya. Ini seperti perbedaan antara pendidikan resmi dan bukan ya, pengalaman lapang. Sorry. Apa tujuan utama dari interpretasi? Ada 4 di sini. Yang pertama adalah mengidentifikasi isu dan informasi di di tempat wisata gitu ya. Tujuan utama dari interpretasi. Kemudian kalau sudah identifikasi, peduli, kemudian ada motivasi untuk mengubah perilaku, dan yang terakhir merubah perilaku. Jadi kalau kita bicara tingkatannya, yang penting ketika interpretasi itu adalah orang yang mendengarkan dari fenomena itu bisa mengidentifikasi, oh ini masalahnya dikarenakan eh, ada perpecahan antara masyarakat. Misalkan wisatawan memahami seperti itu, gitu. Misalkan mereka melihat ke sebuah desa wisata ada yang kurang kompak atau bukan itu contohnya, ada ke desa wisata kemudian melihat bahwa di desa wisata itu fokusnya hanya ke menjual paket wisata tari-tarian, tapi perkebunannya enggak gitu, pertanian perkebunannya enggak walaupun ada di sana gitu. Nah, kita bisa mengidentifikasi sebagai wisatawan. Yang itu tujuan utama interpretasi. Artinya apa? Artinya bagi masyarakat lokal, bagi masyarakat lokal eh, pertanian itu untuk konsumsi masyarakat, budaya itu untuk wisatawan. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu ketika si wisatawan bisa mengidentifikasi, maka itu bagian dari tujuan utama, tujuan yang pertama dari interpretasi. Kemudian yang tingkat di atasnya adalah peduli terhadap isu yang ada. Gitu. Si wisatawan jadi peduli. Kenapa? Eh, apa namanya? Pertunjukan silat atau pertunjukan budaya, seni budaya yang dilakukan oleh masyarakat lokal di sebuah desa itu hanya diperuntukkan pada wisatawan. Ternyata masyarakat si para artisnya, para apa namanya artisnya, para senimannya itu tidak mau tampil ke masyarakat lokal karena bayarannya kecil misalnya. Nah kita jadi peduli nih. Oh jangan begitu dong. Ayo ketika kita nonton masyarakat lokal juga diajak nonton misalkan begitu. Itu udah peduli. Nah kemudian yang berikutnya di atasnya termotivasi untuk mengubah perilaku. Udah motivasi nih. Oh iya begini ya kondisinya. Saya ingin mengubah minimal perilaku saya sendiri. Gitu. Saya kalau kemudian datang ke desa, ke atraksi wisata, saya harus bisa merangkul masyarakat lokal. Jangan sampai ada seperti dualisme. Ini adalah aktivitas untuk wisatawan, yang ini bukan. Gitu. Dan yang terakhir adalah yang paling utama adalah perubahan perilaku. Jadi kalau kita bicara interpretasi, tujuan utamanya adalah untuk merubah perilaku. Tentu untuk ke lebih baik, gitu ya. Untuk yang lebih baik. Gitu. Makanya kalau kemudian dalam pemanduan itu sering disebutkan sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, sebaiknya
ketika kita bercerita tentang sebuah destinasi, berikan sudut pandang yang baik. Nah, ini saya tidak sepenuhnya tepat, tapi itu tujuannya apa? Kalau kita memberikan yang baik, diharapkan juga bisa memberikan interpretasi yang baik pada masyarakat, pada pengunjung, dan memberikan perubahan perilaku. Lewat ke metode interpretasi ada beberapa, ya kita mungkin nggak semua kita bahas ya, nanti sampai ke beberapa media yang ini. Ada beberapa metode interpretasi. Yang pertama interpretasi langsung, ada guide pemandu ya. Nah kalau ini sangat subjektif, tergantung si pemandunya. Pemandunya tahunya apa, yaitu yang dia ceritakan gitu ya. Tergantung pemandunya. Kalau di pemandunya cuman belajar atraksi wisata, apa namanya, informasi atraksi wisata dari pamflet, ya cuman itu yang bisa dilakukan. Tapi ada juga pemandu wisata yang sampai survei, sampai riset gitu ya, ke senior-senior, ke para tokoh-tokoh gitu. Nah, itu bagus. Yang berikutnya interpretasi tidak langsung. Interpretasi tidak langsung itu melalui non manusia ya, seperti brosur, website, sosial media yang dilihat gitu ya. Yang interpretasinya tergantung orang yang bikin atau yang mengakses konten tersebut gitu. Nah, ini metode interpretasi. Kalau dulu itu interpretasi tidak langsung itu seperti papan petunjuk arah gitu ya. Kemudian ada papan informasi tentang daerah. Nah, itu interpretasi tidak langsung. Beberapa teknik dari metode interpretasi langsung. Yang pertama ada guide walks or tour, interpretative talks and demonstration. Nah, ini diberitahu kalau kayak ada demonstrasi gitu ya. Kalau di desa wisata yang saya bina itu selalu ada demonstrasi pencak silat. Jadi si wisatawannya diminta untuk coba caranya begini kalau pencak silat. Coba lakukan, dia diajarin oleh si tokoh pencak silatnya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya rolling interpretation, jadi di keliling. Kalau ini tekniknya teknik biasa ya. Ada storytelling, kemudian ada living history. Storytelling itu adalah bercerita ya. Jadi dilakukan dalam bentuk cerita. Ceritanya ya bisa jadi ada pertunjukan drama atau kisah yang anak-anak nonton, kemudian ada pelajaran yang berharga, itu salah satu storytelling. Living history itu apa namanya yang masih berjalan sebetulnya, bukan cerita sejarah ya, tapi juga yang masih berjalan. Kayak misalkan di Salamajang itu ada rumah apa sih namanya, pokoknya rumah karuhun gitulah, rumah tua gitu ya, yang tidak boleh berubah, dan yang boleh masuk ke situ hanya keturunan para kuncen gitu. Bahkan kepala desa terpilih pun nggak boleh masuk gitu. Nah, itu living history gitu. Living history. Uh, Efektivitas interpretasi langsung. Nah, ini mungkin sampai di sini ya. Isi pesan ramah menyambut kedatangan wisatawan, misalnya berupa signage, bersifat umum untuk memandu wisata. Kemudian ini sih teknis ya, nanti di buku baca aja. Nah, kita masuk ke yang tidak langsungnya. Tidak langsungnya ada beberapa, ini contohnya. Di sini belum lengkap menurut saya karena belum ada yang modern seperti sosial media, virtual tour, YouTube apa itu, blog gitu ya, atau vlog, kemudian podcast, itu nggak ada di sini. Kita bahas ini kan teorinya agak cukup lama ya. Metode interpretasi tidak langsung itu yang pertama brosur atau pamflet, peta orientasi. Jadi kalau ada di desa wisata, di destinasi ada peta, bahkan atraksi wisata seperti Dufan itu ada peta, ya itu maksudnya di sini, peta orientasi. Masuknya dalam metode interpretasi tidak langsung. Kemudian ada poster atau papan interpretasi, itu juga masuk metode interpretasi tidak langsung. Poster yang kita baca sebelum berangkat itu juga metode interpretasi tidak langsung. Eksibisi pameran, misalkan sebuah destinasi perwakilannya badan pemasaran daerahnya kemudian melakukan eksibisi atau pameran. Nah, ini masuk metode interpretasi tidak langsung gitu. Walaupun kemudian di pameran tersebut ada yang menjelaskan dalam bentuk verbal, tapi bukan di destinasi, jadi maksudnya tidak langsung. Ya.
Yang berikutnya simulasi terakhir. Nah, ini Ibu Bapak, jenis-jenis interpretasi baik langsung maupun tidak langsung. Seperti sudah saya janjikan, nanti saya share ininya, PPT-nya. Ibu Bapak bisa baca yang lainnya. Tadi penjelasan secara umumnya seperti sudah saya jelaskan gitu ya. Baik, Ibu Bapak, sudah tadi saya janjinya sampai 8:30 ya, sudah jam 8:30 ini. Karena itu saya ingin mengundang teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, mau bertanya, dipersilakan sebelum kita akhiri nanti. Mangga. Mangga jika ada. Baik, kalau memang tidak ada, kita sepertinya cukup sekian. Ini pertemuan kelima ya, kalau catatan saya, dan kita ada satu pertemuan terakhir, kita wrap up saja. Mudah-mudahan di pertemuan terakhir kita lebih banyak diskusi ya, bukan materi seperti ini, tapi berdiskusi dengan apa yang sudah kita pelajari gitu ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah mau manteng ya, dan kita bentar lagi akan mungkin sebagian dari kita akan nonton sepak bola, semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya Bapak untuk negara kita. Hatur nuhun, terima kasih. Kita akhir sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.